berdoa karena saya tidak mampu menjaga. Laut akan marah dan akan mengeluarkan kemarahannya pada kalian. Saya berdoa laut akan menggapai kalian dengan caranya. Laut itu berkata, laut itu cantik dan indah, laut itu kaya dan kuasa. Karena dia adalah ciptaan yang maha kuasa. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dong, semua sekarang karena ada GPS segala macam, kita pastikan tidak itu terjadi. Tapi manfaat ekonominya lebih besar ya? Sekarang kalau misalnya harus dia ekspor, pasti jauh manfaatnya untuk tadi BUMN untuk pemerintah. Saya berenang kurang lebih 1 mil dari pantai. Cantik, lautnya biru, airnya jernih, suhunya cukup sedang, baik, enak untuk berenang, segar, jernih. Kalian mau aduk-aduk, kok ambil pasirnya? Oh, apa kabar? Apa? Kok aduk-aduk? Kau ambil bibit lobster, menghabiskan lobster top di alam. Kita nyari lobster buat makan saja susah. Kapal-kapal keruk asing kau mau masukkan lagi. Sekarang pasir pun kau mau ambil. Kau aduk-aduk. Gila. Gila. Oh. Saya berdoa karena saya tidak mampu menjaga. Laut akan marah dan akan mengeluarkan kemarahannya pada kalian. Saya berdoa laut akan menggapai kalian dengan caranya. Laut itu berkata, laut itu cantik dan indah, laut itu kaya dan kuasa. Karena dia adalah ciptaan yang maha kuasa. Laut kau kerjai, kau akan dikerjai mereka. Laut marah. Saya memohon dan berdoa laut akan marah pada kalian. Yang akan merusak, yang akan menghancurkan. Laut sebagai sumber kehidupan manusia dan semua alam. Laut kau kerjai, kau akan dikerjai mereka. Laut marah. Saya memohon dan berdoa laut akan marah pada kalian. Yang akan merusak, yang akan menghancurkan. Laut sebagai sumber kehidupan manusia dan semua makhluknya. Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pujiastuti meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan izin ekspor pasir laut. Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut itu akan merusak lingkungan. Semoga keputusan ini dibatalkan, kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah merasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut, tulis Susi Pujiastuti dalam akun Twitter pribadinya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 2023 yang mulai berlaku 15 Mei 2023. Salah satu ketentuan yang diatur dalam belit ini adalah pemanfaatan pasir laut untuk ekspor.
Aturan ini menetapkan pengelolaan hasil sedimentasi di laut bertujuan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut, serta mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Nantinya, material tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan, salah satunya ekspor. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan atau ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi pasal 9 ayat 2 PP nomor 26 2023. Pelaku usaha yang akan melakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut wajib memiliki izin pemanfaatan pasir laut. Sebelumnya, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara dalam rangka mencegah tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau, serta belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura yang diatur melalui keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 117/MPP/Cap/2/2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Ekspor pasir laut kembali dibuka dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Sejumlah pihak khawatir pertambangan pasir laut akan membuat ekosistem pulau-pulau kecil semakin terancam di tengah krisis iklim. Terbitnya PP nomor 26/2023 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Mei lalu itu mencabut keputusan Presiden nomor 33/2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Kepres nomor 33/2002 yang terbit pada masa pemerintahan Presiden Megawati itu bertujuan mengendalikan bisnis ekspor pasir laut yang merugikan Indonesia. Mengutip Kompas.com, manajer kampanye pesisir dan laut di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Parit Ridwanudin pada Minggu 28 Mei menduga PP nomor 26/2023 diterbitkan pemerintah utamanya untuk melayani kebutuhan reklamasi. Kajian WALHI terhadap dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 28 provinsi menunjukkan hingga tahun 2040 akan ada 3,5 juta hektar lahan yang direklamasi di Indonesia. Salah satu daerah yang marak eksploitasi pasir laut adalah Kepulauan Riau. Sejak tahun 1976 hingga tahun 2002, pasir dari perairan Kepri dikeruk untuk mereklamasi Singapura. Volume ekspor pasir ke Singapura sekitar 250 juta meter kubik per tahun. Pasir dijual dengan harga $1,3 Singapura per meter kubik, padahal seharusnya harga dapat ditingkatkan pada posisi tawar sekitar $4 Singapura. Dengan selisih harga itu, Indonesia rugi sekitar $540 juta Singapura atau sekitar 2,7 triliun rupiah per tahun.